Taehyung dan Yeon menyusul menjadi pasangan suami dan istri yang sah 1 bulan setelah Jungkook dan Sana melaksanakan pernikahan mereka. Jungsu dan Wonsik yang paling merasa bersyukur karena tak perlu menyematkan gelar lelaki yang hobi menabung duluan pada Taehyung. Karena nyatanya sejauh ini mereka berdua belum berhasil menghadirkan calon adik Chanwon dan Jaerin. Memang ada baiknya punya anak ketiga nanti saja setelah resmi menikah, agar citra mereka yang terlanjur buruk bisa sedikit terselamatkan. Oni, selamat menempuh hidup baru, ucap Sana. Kapan teman Mirai akan hadir? Oni bilang akan segera menyusul, padahal 2 bulan lagi Mirai akan lahir. Gadis yang masih terbalut gaun pernikahan itu tidak bisa menahan senyumnya. Mendengar ucapan Sana, ini pasti karena doa Jungkook untuk Yeon. Jungkook tidak mengelak hal itu. Ia memang rajin berdoa akhir-akhir ini karena memiliki banyak sekali keinginan yang ia harap bisa terkabul. Jungkook hanya merasa kasihan pada Sungho jika harus mendengar kabar itu untuk kedua kalinya setelah kejadian si kembar di masa lalu. Padahal Sungho santai-santai saja karena percaya baik Taehyung maupun Yeon sudah berada di usia matang untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka. Doakan kami agar bisa segera menghadirkan teman bagi Mirai, ucap Taehyung. Dasar, gumam Jungkook, namun masih bisa mereka dengar. Katakan hal itu pada dirimu sendiri. Bukti bahkan sudah ada di depan mata Kukia. Balas Taehyung yang sudah pandai bicara persis seperti Yeon. Jungkook akui pasangan suami istri baru ini benar-benar kompak dan serasi sekali. Kalian sangat cocok, makanya jodoh. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih, balas Yeon. Karena ini pernikahan pertama yang diselenggarakan oleh pihak keluarga Kim, pesta yang diadakan benar-benar megah dan meriah. Si kembar juga terlihat sangat antusias karena tahu sebentar lagi mereka bisa terus bertemu dedinya di apartemen tanpa harus pergi dan datang setiap 3 kali dalam seminggu. Iya, Taehyung, selamat, ucap Seokjin datang dengan raut datar. Tentu saja ia harus datang beserta keluarga besarnya karena Taehyung adalah sepupunya. Tadinya ayah dan ibu Seokjin juga sudah memberikan selamat, meskipun dengan rasa sedikit tak ikhlas. Tidak apa-apa, karena restu mereka tidak penting juga bagi kehidupan mempelai ke depannya. Terima kasih, Hyung. Terima kasih, Opa. Aku juga akan menikah dengan Jisoo tahun depan. Seokjin memberikan informasi. Selamat kalau begitu, balas Yeon. Dia gadis yang baik, Hyung. Aku harap kau tidak mengulangi hal yang sama lagi. Menyanyiakan gadis yang saat ini dengan menemani hari-harimu dengan tulus. Ucap Taehyung memberikan nasihat. Taehyung, aku sedang mencoba. Bersemangatlah, Opa. Seokjin mengangguk dengan lesu. Memang masa transisi seperti ini sangat sulit untuk dijalani, tapi Yeon yakin Seokjin pasti bisa melewatinya. Anakku sudah lahir begini, tapi kalian kemana-mana masih berempat ya. Jungkook tak bisa menahan tawanya saat Taehyung, Yeon, dan si kembar menjenguk Mirai di rumah sakit pasca lahiran. Doamu manjur juga ya Kuki, sindir Yeon. Padahal mereka sudah 2 bulan sah menikah, namun belum ada tanda-tanda juga. Chanwon dan Jaerin terlihat sangat senang saat melihat Mirai di box bayi dengan ditemani Sana di sana. Sabar, setidaknya harus ada jarak sekitar 2-3 tahun antara anakku dan anakmu, balas Jungkook. Aku sudah bilang tidak mau sepantaran kan? Jahat sekali, gumam Yeon. Meskipun begitu, ia tidak merasa kesal karena tidak percaya seorang Jang Jungkook sesakti itu. Sudah semestinya Yeon percaya pada takdir Tuhan.
Ia tidak terlalu memikirkan hal itu, sejalannya saja. Tapi justru Taehyung yang heboh sendiri ingin segera punya momongan baru. Lagaknya sudah seperti pengantin baru yang masih menggebu-gebu. Ya meskipun memang baru, tapi sebenarnya mereka tidak baru juga, karena sudah ada si kembar sebelumnya. Tolong cabut doa burukmu. Jangan terlalu kejam pada kami. Kau tidak kasihan pada si kembar yang terus menanyakan keberadaan adiknya. Mohon Taehyung. Kau percaya padanya? Jangan percaya karena Kuki hanya mengada-ada. Sahut Yen. Doaku manjur sejak dulu. Balas Jungkook bangga, tapi Yen tetap tak percaya. Karena sebenarnya ia sudah telah datang bulan selama seminggu, tapi belum berani bilang pada Taehyung dan melakukan tes takut suaminya itu akan bereaksi berlebihan. Namun ujung-ujungnya tak sesuai dengan harapan yang ada. Tapi hamil memang tidak mudah, gumam Jungkook. Kau tidak tahu kan karena kau belum pernah menghadapi orang hamil sebelumnya. Aku rela melakukan apa saja demi istriku yang tengah hamil. Jika dilakukan dengan ikhlas, pasti dia akan terasa berat kan? Balas Taehyung. Bukan masalah itu. Seperti ketika kau melihat istrimu menderita selama masa kehamilannya. Entah itu ia susah makan, ataupun susah tidur, dan badan yang terasa pegal-pegal sepanjang waktu. Kau yang berbuat, tapi kau tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Di situ aku mulai merasa gagal sebagai seorang suami yang baik. Ucap Jungkook mengutarakan pengalamannya. Taehyung mulai merasa khawatir mendengar cerita Jungkook. Hal yang tidak ingin ia lihat seumur hidup adalah Yen yang merasa menderita lagi karena perbuatannya. Jika Tuhan bisa dirunding, aku rela menggantikan istriku merasakan semuanya. Gumam Taehyung. Kau sebaiknya jangan gegabah. Bagaimana kalau Tuhan mendengar doamu barusan? Peringat Yen. Aku serius Yena. Aku tidak tega jika kau yang harus menderita. Kau bucin level mengenaskan ya, Kim Taehyung. Ejekan Jungkook membuat momen manis di antara Taehyung dan Yen rusak seketika. Daddy pulang, seru Taehyung sembari mengangkat paper bag dari salah satu toko kue ternama. Begitu Yen mengadu pada Taehyung jika Jaerin ingin makan /cake, lelaki itu dengan segera membelikannya begitu ia pulang dari rumah sakit. Cake milik Airin Daddy. Seru anak itu sudah heboh melihat apa yang ia inginkan serai tadi. Kini sudah ada di depan mata. Ini Airin rasa strawberry, Won rasa coklat, Mommy mau yang rasa blueberry, dan Daddy rasa keju. Taehyung sudah mengeluarkan satu persatu cake itu di atas meja. Terima kasih Daddy, ucap Jaerin. Ini sama-sama kesayangan Daddy. Cake-nya enak, Daddy mau. Chanwon sudah menyuapi Taehyung di sana. Lelaki itu mengunjit heran saat mengunyah. Merasa ada yang aneh, tapi bukan cake-nya. Woni mau juga yang rasa keju, jatuh Chanwon. Mau Daddy suapi? Taehyung menawarkan, berusaha membuang jauh-jauh perasaan aneh tersebut. Ini bahkan sudah Taehyung rasakan sejak lusa, tepatnya setelah pulang dari menjenguk Mirai. Mau. Airin mau juga Daddy, suapin Airin. Nih Daddy suapi semuanya termasuk Mommy. Yen yang tengah menikmati cake rasa blueberry-nya menerima suapan terlebih dahulu, baru kemudian Chanwon dan Jaerin. Taehyung mendadak tak nafsu lagi makan jatah kuenya. Itu sebabnya ia berbagi pada istrinya dan si kembar. Rasa kejunya enak Daddy, Airin mau tukar. Yang perempuan memang cenderung banyak maunya. Ia sudah menarik milik Taehyung di sana. Daddy ingin mencoba yang rasa blueberry. Pinta Taehyung pada Yen, tiba-tiba saja blueberry terlihat menggiurkan di matanya. Daddy mau, tawar Yen. Berikan suapan yang besar padaku ya Buya. Lelaki itu sudah membuka mulutnya lebar-lebar hingga ditertawakan oleh Chanwon dan Jaerin.
Yen menuruti permintaan Taehyung, menyuapi suaminya itu dengan potongan besar. Kue yang semula Taehyung pikir rasanya akan pecah di dalam mulut, tiba-tiba mendadak menjadi rasa enak yang Taehyung rasakan sedari tadi semakin menjadi-jadi. Taehyung buru-buru mendorong kursinya, kemudian berlari menuju kamar mandi yang terletak di dekat dapur. "Jadi kenapa, Mommy?" tanya Jaerin heran. Mommy juga tidak tahu, Woni dan Airin. "Tunggu di sini dulu ya. Mommy mau melihat Daddy sebentar." "Nih Mommy," balas mereka kompak. Taehyung memuntahkan isi perutnya hingga terlihat hampir menangis, mengabaikan Yen yang sudah datang menyusul dan memberikan bantuan. "Kau kenapa?" tanya Yen sembari mengurut tengkuk lelaki itu. "Apa kau sakit? Apa kita perlu pergi ke rumah sakit?" Taehyung menggeleng pelan. "Sudah tidak apa-apa," balasnya lirih setelah ia membilas mulutnya dengan air bersih. "Ini bukan pertama kalinya aku melihatmu begini. Tadi pagi kau juga muntah-muntah di kamar mandi kan?" "Kau mendengarnya?" "Tentu saja, aku kan punya telinga." "Aku juga tidak mengerti. Sejak lusa aku sudah merasakan hal seperti ini," gumam Taehyung. Ia sudah minum berbagai macam obat, namun 3 hari ini bukannya merasa membaik, malah semakin menjadi-jadi. Taehyung jadi kepikiran jika ia sudah mengidap penyakit mematikan. Padahal ia masih berada di fase bahagia menjadi pengantin baru, menikmati hidup bersama Yen dan si kembar. Juga masih ada rencana ingin tambah anggota keluarga baru juga. "Mungkin cuma masuk angin," gumam Taehyung mencoba menghilangkan pikiran negatifnya. "Aku rasa tidak. Buktinya kau tidak kunjung membaik," balas Yen. "Aku mual saat mencium bau nasi di pagi hari. Aku juga mual saat mencium bau parfumku sendiri. Aku bahkan mual mencium bau bawang putih. Tapi aku suka saat makan kimchi yang telah difermentasi dengan baik hingga mengeluarkan rasa asam yang terasa segar." "Nah, aku tiba-tiba kepikiran makan mangga muda dengan bubuk cabai. Pasti enak sekali. Asam dan pedas menyatu jadi satu." Taehyung di sana sudah tampak ngiler, ingin makan itu. Tapi memangnya di mana ada yang jual mangga? Ini bahkan belum musim buah mangga, apalagi yang muda. Yen kemudian teringat sesuatu. Jangan-jangan Taehyung sebenarnya Tuhan sudah menjawab doamu. "Doa apa?" "Doamu saat kita menjenguk Mirai kemarin. Aku juga baru mengetahui tadi pagi jika ternyata aku positif hamil." "Kau serius?" Taehyung sudah menatap Yen dengan pandangan tak percaya, namun sangat ketara jika ia bahagia. "Iya, tapi yang membuatku merasa aneh, aku tidak menunjukkan gejala apa-apa. Berbeda dengan saat hamil si kembar dulu. Sekarang ku baru menyadari jika kau..." Yen meminta Taehyung untuk kembali memandang kaca wastafel di depannya. Sosok lelaki itu tampak pucat dan sedikit tak bersemangat. "Yang akan menanggung semuanya, karena itu adalah doamu sendiri." Taehyung tidak tahu jika rasanya akan semenderita ini. Sensasinya sudah seperti naik roller coaster bolak-balik 5 kali berturut-turut. Meskipun begitu, Taehyung tidak melewatkan momen haru untuk memeluk serta mengucapkan rasa syukur atas kehamilan sang istri.